wabarakatuh. Siapa di antara Bapak Ibu saya yang ingin segera lunas utangnya? Angkatan kanan, katakan saya. Yang ingin hidup bahagia tanpa tekanan, angkatan kiri, katakan saya. Yang ingin dua-duanya. Biasanya jam segini itu jam-jamnya rawan. Tapi saya agak terganggu ya. Rasanya kudu nyundul lagi. Perkenalkan, nama saya Sani. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang lihat iklan flyernya acara ini, nah itu nomor saya ya, saya orang ini. Oke. Yang datang ke sini sama pasangannya ada? Ada ya? Loh, jangan kesindir Bu. Kenapa kok saya tanya yang datang sama pasangannya? Karena saya dulu ngalami ikut acara MTR sendiri Bu. Nah, Bapak sendiri juga. Nah, Bapak Ibu semua beruntung dapat kesempatan ikut acara MTR, pengenalan di acara macam kayak gini. Ada tatap muka, TPW gitu ya. Saya mungkin dulu Pak Hadi bilang informasi tentang MTR sulit didapat ya. Itu saya kayak ngalamin kayak gitu. Saya usaha ada beberapa titik lah. Nah, tahu MTR itu karena usaha saya setiap hari yang pegang handphone, online gitu ya. Waktu itu di timeline saya itu isinya ya iklan MTR, ini apa gitu. Kok tulisannya mau bebas utang, lunas utang, wah cocok yang gitu. Nah, waktu itu saya lihat iklan itu, kondisi usaha saya udah mulai turun, jongkok tapi belum ambruk, masih jongkok. Nah, waktu itu kebetulan event terdekat Bang saya lihat itu ada di Semarang. Akhirnya saya nekat berangkat ke Semarang. Karena pengetahuan saya tentang MTR, informasi yang saya dapat tentang MTR tidak ada. Harapan saya di Semarang ini ngapain nih? Apa dilunasi utang saya gitu, dipinjamin duit buat bayar utang gitu kan? Ternyata salah besar. Waktu itu juga sebenarnya saya udah daftar di acara di Surabaya. Cuman pas hari H, tiba-tiba saya lagi di Malang gitu. Memang belum jodoh kan ya. Nah, itu saya dihubungi panitia Surabaya, event terdekat di Semarang. Akhirnya saya daftar Semarang. Dan malam itu juga saya pesan travel langganan ya. Pada tanggal sekian, tolong jemput saya. Oke. Nah, waktu dijemput itu, lagi ada tamu dari Banjarmasin. Posisi travel di depan rumah nunggu. Akhirnya ini ngurusi kerjaan apa berangkat seminar, kan itu udah dilema lagi ya, pilihan, tapi itu pilihan. Akhirnya ternyata saya lebih milih ke Semarang. Ketemu saya suruh pulang dari Semarang, mau ketemu lagi. Berangkat ke Semarang, acaranya waktu itu event SMATN. Nah, di situ itu apa yang saya pikirkan tentang niat saya berangkat ke Semarang itu sangat bertolak belakang. Harapannya dilunasi hutangnya, dipinjami duit membayar hutang, ternyata malah dicuci Bu, dicuci. Kalau kata Ustaz Nur itu diumbah, terumbah kan ya. Jadi pemikiran saya tentang hutang, mindset apapun itu tentang usaha, cara usaha yang benar-benar besar itu kayak apa, saya jauh dari itu. Ya di sana akhirnya dicerahkan lah. Di hari pertama itu apa yang disampaikan sama coach-coachnya itu saya banget pokoknya. Saya banget itu ya. Tahu ya terang kecanduan, utang lah, terus tapi yang sampai bunuh diri belum. Belum. Tapi alhamdulillah setelah bergabung dengan MTR. Oh ya, kembali tadi Mas Denny bilang atlet kok ngutang. Saya cerita mundur sedikit ya. Saya emang atlet. Datang ke Surabaya pun, saya asli Bandung. Datang ke Surabaya pun karena saya dikontrak salah satu klub basket di Surabaya. Nah, mulai dari situ. Nah,
karena saya dari Bandung yang notabene katanya kota passion gitu ya, semua gitu, akhirnya saya ada kepikiran untuk buka usaha di Surabaya, dan saya lebih memfokuskan ini ke bidang sport. Akhirnya yang saya jual itu barang-barang olahraga. Tapi karena nggak tahu ilmunya, pokok toko olahraga habis semua dijual. Termasuk mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada istilahnya barang grade ori, barang KW super, ya kan? Pernah dengar mungkin ya? Tapi yang nyatanya itu sebenarnya yang ada itu cuma dua, barang asli sama barang palsu. Jadi kalau orang ngomong grade ori, KW super itu palsu, Bu. Pak, benar. Itu palsu, jangan mau dibodohi, itu cuma bahasa marketing aja lah. Nah, berawal dari jualan barang palsu itu, akhirnya terciumlah sama yang punya merek. Kalau barang olahraga kan kalau nggak Reebok, Adidas, Nike gitu ya, akhirnya keciumlah. Akhirnya datang mereka rombongan yang gerbek toko saya. Posisi saya lagi di Semarang, bukan acara MTR. Cuma dikirimi foto sama karyawan, Bang, banyak polisi di toko, dikirim foto, banyak bener loh. Nah, dari itu kan, waduh ini apa lagi gitu kan. Nah, ternyata itu teguran mulai di situ. Nah, dari situ akhirnya prosesnya panjang sampai 7 bulan, mulai BAP. Wah, berusaha sama hukum itu udah menyita pikiran, sama kayak kita ngurusin utang lah. Ngurusin ke bank juga sama, kalian prosesnya gak karu-karuan lah. Dilempar sini, dilanjutkan ini, tidak bisa. Tapi mikir kan makan pikiran yang kena. Akhirnya 7 bulan itu selesai, tapi kondisi udah ambles. Toko saya ada 7 di mall-mall Surabaya, Malang, Jogja. Akhirnya ambles semua. Nah, mulai dari situ baru kenal MTR itu, toko masih ada sisa 1. Tapi startnya udah jelek gitu kan. Nah, begitu kenal MTR, dikenalkan cara bisnis yang benar-benar syar'i itu kayak apa, akhirnya mikir, lah iya makanya tokoku sampai dirajia polisi gitu ya, emang salah caranya gitu kan. Karena kita menjual bukan yang merek yang kita punya gitu, kita izin pun kagak gitu kan, mau dijual ciplakannya malah enggak. Coba kalau ada yang nawarin barang grade ori, replika, wis bujuk, palsu gitu. Nah terus masuk MTR pun akhirnya saya coba nerapkan apa yang saya pelajari di bisnis saya, yang ternyata dimulai benar dari nol karena pengetahuan saya tentang agama juga ya saya seadanya lah, pas-pasan lah. Tapi di MTR itu justru mulai ngerasa benar-benar terpukul, akhirnya mau belajar gitu, pokoknya mulai dari situ bisnis dari awal itu udah mulai wah spontan-panting lah. Nah saya pertama setelah ikut sama TR itu mulai lebih sering ngadiri event-event macam gini TPW MTR. Waktu itu kebetulan di Surabaya di Prime Beach, kebetulan saya ditunjuk panitia. Nah waktu itu kami itu menghadirkan Pak Saikul Hadi pembicaranya. Beliau itu waktu itu orang yang punya utang paling gede waktu itu ya, 252 M, dan beliau selesai 11 bulan kalau nggak salah. Nah, ini kan penasaran karena waktu itu beliau yang ngisi, saya duduk di belakang, saya ngobrol di belakang kan sebelahan, banyak waktu kita ngobrol. Saya tanya, Mas, utang segitu gede itu usahanya apa aja? Saya benar-benar nggak tahu siapa dia. Akhirnya beliau bilang, usaha saya dulu banyak, mulai dari BCR itu banyak. Cuman poin penting yang dia bilang gini, kalau Mas Ani ngerasa usahanya udah nggak berkah, bubarin aja. Bilang bubarin aja. Terus nanti kamu bakal nemu keberkahan lainnya. Akhirnya setiap sholat doa saya gitu, ya Allah,
kalau saya nggak berkah, balik nggak apa-apa. Gimana Allah? Dikabulkan loh doa saya. Dikabulkan. Toh, nah itu waktu itu acara TPW tanggal 78 kalau nggak, tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 31 karyawan toko saya minta resign, tukang jahit 16 orang pulang ke Bandung semua. Nah, terus mau ngapain? Akhirnya, ya Allah kok ngene. Terus piye aku kerjaan sih setengah jalan kan ada. Kong jahit itu separuh jalan dia apa iki wis pas gak karu-karuan pusing. Tapi biasanya dalam satu usaha pasti ada orang yang diandalkan, betul nggak? Nah, akhirnya orang saya andalkan itu mesin bawa pulang aja, terus taruh di rumah kamu, setelah orderannya kamu kerjain aja. Saya cuma ini ada DP kerjakan, nanti saya bayar ininya, kirim barang selesai. Jadi udah nggak di rumah lagi. Nah, waktu itu 5 hari pertama itu, saya masih bertanya-tanya, yang dimaksud Pak Saikul ini kalau usahamu gak berkah, bubarin aja, nanti bakal nemu keberkahan lainnya. Saya tunggu itu Pak, 4 hari itu. Tunggu itu, bener saya tunggu. Nah, awal-awal tuh apa coba ya? Ternyata saya nemu jawabannya. Nah, waktu itu yang biasa sehari-hari, karena tukang saya ini orang Bandung semua, Tasik kan, ya Baratan lah ya, tukang jahit semua. Otomatis malah saya usaha di Surabaya, beli kain, beli benang, semua saya sendiri gitu kan. Wah yang sehari itu pagi, toko bukannya berapa? Jam 9, berangkat setengah 9. Wah suara di sana sih saya gak ada karuan. Ternyata saya nggak nemuin kedekatan sama anak, sama istri itu gak dapat. Tapi begitu kerjaan dilempar ke Tasik semua, saya sehari di rumah, nganterin anak sekolah, les apa. Tapi gini, walah, terbawa ini, sini maksud keberkahan itu ini. Bos saya tetap jalan kan? Nah, tapi kan dapat saya dengan keluarga sama anak sama istri lebih dekat sehari-hari. Nah dari situ mulai, oh nanti nemuin keberkahan lainnya, ya ini mungkin maksudnya. Akhirnya karena waktu saya banyak, akhirnya saya harus cari usaha lainnya. Nah usaha lainnya, kesibukan lainnya. Ternyata saya menjerumuskan diri saya ke MTR, yaitu karena waktu saya banyak, ya akhirnya kayak gini jadinya. Nah, terjerumus di jalan yang benar. Nah, hutang saya waktu itu yang saya ingat 1,3 M. Begitu masuk MTR, disuruh bikin map hutang itu ngelis, ternyata kok jadi 2 miliar. Mungkin yang udah masuk MTR pasti ada yang ngalami pembengkakan gak karu-karuan kayak Bu Evi gitu. Nah, dari situ tuh mulai mapping mana yang harus diselesaikan, karena diajari semua caranya menyelesaikan perbankan gini, leasing gini, terus apa rentenir puncak, wah ada semua caranya. Akhirnya kita jalanin. Kenapa tadi saya tanya kok siapa yang datang sama pasangannya? Kayak saya ngalami. Saya waktu itu ikut sendiri. Akhirnya karena ikut sendiri, apa yang saya sampaikan ke istri di rumah itu kan, kadang bisa ngikutin, kadang ya ambles, kadang ya ais, gak karuan. Akhirnya progres penyelesaian utang ada, tapi nggak maksimal. Kata salah satu coach MTR, coach Jula itu, utangnya saya jamin selesai dalam 1 tahun. Kalau nggak selesai 1 tahun berarti ada yang salah, ya kan? Nah, waktu itu ikut Desember 2018. Begitu 1 tahun, Desember 2019 posisi ada di SMATR Tasik. Itu persis 1 tahun ya. Kok ajangku nggak lunas utang setahun ini? Waktu itu ada Coach Rasda, dia menjelaskan itu. Ternyata beliau juga sama, utangnya dulu nggak selesai 1 tahun persis. Penjelasan saya itu jawabannya yang benar-benar apa yang saya butuhkan. Galau Pak, galau pasti galau. Setahun kok gak mas, opo. Ternyata setelah dikasih tahu ada yang salah. Ternyata saya tanya Coach Rasda, Coach kenapa kok utangku gak lunas ya setahun ini? Coba ambil cermin gitu. Kamu tanya tuh sama orang di cermin, apa yang salah? Aku malu-malu mikir apa gitu. Ternyata apa? Istri saya belum ikut. Ternyata itu masalahnya. Itu posisi Desember 2019.
Akhirnya ada kesempatan SMATR di Sidoarjo bulan Februari kemarin 2020. Akhirnya istri saya tak rayu, tak paksa, akhirnya mau ikut. Akhirnya kita ikut acara SMATR dari ada prosesi ajam. Berajam itu kita berikrar sungguh-sungguh bahwa saya berniat bahwa utang saya lunas tanggal sekian bulan sekian gitu ya. Saya nulis waktu itu istri saya nulis 30 Desember 2020 utang saya lunas gitu kan. Nah, karena kita di rumah udah satu frekuensi jalan bareng, akhirnya tadi Pak Ariana bilang bedakan kebutuhan sama keinginan ya kan? Nah, itu benar-benar dipraktekkan. Wis sekiranya nggak usah. Perlu puasa tiap hari gitu. Pokok duit sisa bayar utang gitu kan. Nah, disisihkan bayar. Nah, ternyata doa kita dikabulkan, malah utang saya lunas lebih cepat di tanggal 14 September 2020. Ini kok ada fotonya. Dari mana Mas ini? Nah, ini waktu itu di BNI. Nah, ini di BNI pun perjuangannya minta ini luar biasa. Orang itu dapat surat panggilan baru datang ya. Saya seminggu 3 kali mampir ke BNI. Sampai orang BNI bilang, "Wis tak lama bolak-balik ke sini." Karena saya kan usaha konveksi. Bikin baju-baju itu MTR tiap hari pakai kaos itu di belakang jeblok gede. Masyarakat tanpa riba. Wis pokok ya seminggu 3 kali sampai satpam itu ngikutin. Masuk ke lift ngikutin. Nah, wah deh. Akhirnya orang BNI bilang, "Mas, gak usah kesini lagi biar saya yang ke rumah." Kalau di rumah kan lah kita ngomongnya ya. Mereka kan ngomong terbatas, ada CCTV, diawasi apa gitu kan ya. Kalau di rumah kita ngomong dari hati kan. Akhirnya saya sampai ganti awal 2 kali. Yang pertama perempuan udah nangis guling-guling, udah ganti sama ini namanya ya orang inilah, saya kan sebut nama. Nah, ternyata beliau Nasrani. Nah, ternyata diganti semua sama pinca-pincanya orang dari Bali. Jadi udah nggak ada yang Muslim di situ. Ternyata waktu itu di bank ini tuh ada 19 orang yang dari MTR. Makanya nggak dia pusing. Nggak tahu sekarang mungkin udah lebih karena yang teman-teman yang baru katanya infonya ada di bank itu juga. Nah, pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kalau bisa diusahakan agar pengalaman saya ini bisa terjadi di Bapak Ibu, utang lebih cepat lunasnya, terus perjuangannya juga kan kalau kita jalan sendiri kan lainnya. Kalau di rumah itu nggak ada cek kepada apa, karena kita berjalan bareng gitu kan, bareng. Oh ini nggak boleh, saya bikin salah gini dia ada yang ngingetin istri, oh nggak boleh gitu gini gitu. Kalau sendiri saya jalan gini nggak ada yang ngingetin istri ya terserah, pokok urutan selesai semua ada. Tapi kalau udah kita jalan satu frekuensi bareng-bareng sama gitu kan, menurut rule yang diajarkan di MTR, insya Allah utangnya lebih cepat lunas ya. Amin. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.